kediamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Bapak Ibu sekalian, pembacaan hari ini menarik bahwa sebenarnya kita diperhadapkan dengan hidup menurut mana. Dan yang pasti itu gereja itu diarahkan untuk hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Paulus berbicara juga kepada kita sekalian bahwa hidup ini harus hidup dalam roh. Sebab aku yakin bahwa penderitaan kan ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan memiliki Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita bangga ya jadi gereja. Jadi gereja adalah lembaga tertua nomor 2 di dunia yang Tuhan bangun. Lembaga tertua nomor 1 di dunia adalah lembaga rumah tangga. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Karena itu berbicara soal rumah tangga, langsung berbicara soal hubungan Kristus dengan jemaat. Berbicara soal jemaat, langsung berbicara soal rumah tangga sebagai lembaga awal untuk menghadirkan gambar Kristus di situ. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat keberadaan gereja. Gereja sebenarnya ada kekuatan dari tangan Tuhan sendiri. Mau bercerita tentang Tuhan dalam panggilan, kesaksian dan pelayanannya. Makanya gereja dilengkapi dengan roh Tuhan, dilengkapi dengan kekuatan Tuhan, bahwa kuasa maut tidak akan menguasai kami. Sebab segala kuasa ada dalam tangan Tuhan. Kuasa itu diberikan kepada gereja untuk menjadi kuat dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang digerakkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang memampukan kita untuk berada dalam persekutuan. Roh Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk saling mengasihi, saling menghormati seorang dengan yang lain. Jadi ini yang perlu kita lihat. Nah, untuk gereja di sini ya mau 3 tahun, 2 tahun lebih. Lalu Ibu Pendeta juga mau 3 tahun juga ya, 2 tahun lagi. Begitu terjadi pemekaran, terjadi pentabisan. Lama ini adalah
jemaat yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Jemaat harus berani begitu. Saya ini punya Roh Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan itu tidak melawan, jemaat tidak melawan sama pendeta. Kalau pendetanya punya Roh Tuhan, tidak akan pemalas turun dia punya jemaat. Dalam pembacaan kita tadi, kalau Roh Kristus ada di dalam kita, kehadiran kita menjadi kehadiran yang sangat istimewa, kehadiran yang sangat lain dari yang lain. Karena itu mari kita lihat, sekecil apapun gereja itu, dia tidak akan terkenal. Puasa duniawi boleh timbul tenggelam, tetapi gereja Kristus tidak akan terkenal. Dan karena itu perlu roh kerendahan hati, perlu roh kerjasama itu perlu, roh saling dengar-dengaran itu sangat perlu, roh mengembangkan kerjasama itu perlu, roh saling menghormati perbedaan itu perlu, sebab banyak orang rohnya bertentangan dengan roh yang sesungguhnya. Dan ini namanya roh kedagingan. Roh kedagingan itu adalah mementingkan diri sendiri, hawa nafsu jahat yang kita baca tadi dalam nafs petunjuk hidup baru kita. Wailawa ini tadi kita ngomong sama yang pendeta, jumlah jemaatnya hampir 700 ya, kurang sedikit tidak 700 orang, besar kecil, tua muda, laki wanita. Anggota berhaknya 155 kakak ya, sekitar 150 kakak. Mungkin anggota berhaknya sekitar 200-an. Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan itu ada sama kita. Karena itu mari kita manfaatkan kehidupan kita, kehadiran kita dalam hidup ini. Suatu peristiwa sejarah ya untuk Wailawa. Ini hari ya, ini sebenarnya masuk dalam sejarah ini. Adanya komunitas Marapesi. Hampir berapa ya? Sudah berapa kita masuk sini? Wainamisi pun cabang-cabang. Ini cabang dari Wainamisi. Wainamisi sudah kita kunjungi. Ada lagi yang cabang satu lagi dari Wainamisi. Kutarutu juga itu cabangnya. Ini Wailawa lagi. Nah, hampir semua. Mungkin ada cabang lagi. Nanti kita lihat lagi. Nanti di pasal 16 ayat 9. Di sini ada kesempatan bagiku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan penting, sekalipun banyak sekali penentangan. Artinya pertentangan untuk gereja itu bersaksi tentang apa menjadi kehendak Tuhan terlalu berat. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa Roh Tuhan telah mengurapi aku. Ini aja kan, kita berhenti di sini. Nanti kita akan sambung lagi ke depan. Kita percaya bahwa Roh Tuhan telah mengurapi kita. Roh Tuhan ada sama pendeta, Roh Tuhan ada sama majelis jemaat, Roh Tuhan ada sama warga jemaat, Roh Tuhan ada sama guru sekolah minggu, Roh Tuhan ada sama anak sekolah minggu, Roh Tuhan ada sama pemuda gereja Kristen, Roh Tuhan ada sama komunitas bersatu hati melayani. Biarlah kegerakan Roh itu memampukan kalian atau kita semua untuk tetap bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam roh dan kebenaran yang terus memimpin kita sampai akhir dari panggilan kita dalam hidup yang kesetaraan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Dengan Bapak Ibu dari Yayasan Komunitas Bersatu Hati melayani dari Jemaat Mengaku. Pasti kita persembahkan limbah ini sebagai persembahan hari ini. Keberadaannya sejak tahun 2007 dan sampai hari ini komunitas ini telah melayani 87 komunitas besar. Jadi kira-kira kebutuhan yang saya bisa sambut. Terbuka
Bukankah aku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bukan harta dunia semata, melainkan iman yang tak binasa. Dan tahu Kau berkuasa, Tuhan kataku Tuhan, Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tangan-Mu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.